Ini adalah HP lamaku yang rilis di tahun 2018 yang kalau tidak salah merupakan HP dengan fingerprint di dalam layar pertama yang hadir di Indonesia. Di video ini aku ingin mencoba lagi HP ini dan melihat performanya khususnya untuk digunakan bermain game emulator hingga emulator Nintendo Switch. Dan juga aku penasaran dengan hasil kameranya jika dibandingkan dengan HP yang aku gunakan sekarang. Ini adalah Vivo V11 Pro, HP yang aku pakai dari sekitar 2019 hingga 2023 sebelum aku menggunakan Poco F5. HP ini adalah HP mid-range di zamannya dengan SoC Snapdragon 660, RAM 6GB dengan 64GB storage, dan update Android terakhir itu di Android 10. HP ini dulu dibanderol seharga 4 jutaan dan waktu itu sebenarnya aku agak bimbang ya antara Vivo V11 Pro atau HP fenomenal di masa itu, yaitu Poco F1 atau Pocophone waktu itu ya namanya. Tapi karena waktu itu aku lebih mementingkan layar AMOLED ya, akhirnya pilihanku jatuh ke HP ini. Dan dia juga punya fitur yang unik di masa itu, yaitu fingerprint di dalam layar atau di bawah layar. Tapi untuk sekarang fitur seperti itu sudah merupakan hal yang biasa ya dipakai di banyak HP layar AMOLED, bahkan yang harganya 2 jutaan. Tapi di HP ini sudah tidak bisa karena layarnya sudah diganti dengan LCD biasa. Untuk kondisi dari fisik HP ini sekarang, dulu aku pasang stiker di back covernya ya, karena body HP ini plastik. Awal-awal itu aku pakein casing, dan setelah lama dan aku buka casingnya, back covernya itu berjamur dan tidak bisa dibersihkan lagi. Akhirnya aku pasang stiker seperti ini. Karena HP-nya diganti layar di tempat servis biasa ya, LCD-nya ini terlihat menonjol dibandingkan aslinya dan terasa sekali waktu dipegang. Dan mungkin karena LCD-nya ini kurang pas posisinya atau memang tidak support, infrarednya akhirnya tidak berfungsi dan selalu ada notifikasi peringatan seperti ini. Dan juga membuat auto brightness-nya tidak berfungsi. Untuk performa dari Vivo V11 Pro ini, aku coba benchmark menggunakan Antutu dengan 3D Lite karena dia RAM-nya 6GB ya. Dapat skor. Kemudian aku coba juga di Geekbench, itu dapat skor. Untuk sekedar browsing, nonton YouTube, dan nonton film, HP ini masih sangat nyaman dan smooth untuk digunakan. Bahkan untuk multitasking, HP ini menurutku sudah lumayan nyaman ya, karena RAM-nya yang 6GB. Kalau dibandingkan dengan HP baru seharga 500 ribuan yang pernah aku bahas kemarin, performanya ini bisa aku bilang cukup jauh ya. Sebenarnya aku cukup familiar dengan performa untuk menjalankan emulator di HP ini, cuma aku pengen nyoba dan tes lagi sekarang ya. Di sini ada beberapa emulator yang aku coba, ada PPS SPP, Dolphin untuk GameCube, Nether SX2 untuk PS2, Skyline Edge untuk Nintendo Switch. Sayangnya aku tidak bisa menggunakan Gamester X5 Lite-ku karena HP ini masih menggunakan port micro USB, jadi aku menggunakan gamepad iPegaku untuk tes kali ini. Untuk PPS SPP, kita akan menjalankan God of War Ghost of Sparta dengan settingan Vulkan dan resolusi 2 kali, dan game God of War Ghost of Sparta ini berjalan dengan lancar. Ini berarti game lainnya seharusnya bisa berjalan dengan lancar di resolusi 2 kali, bahkan untuk beberapa game mungkin bisa 3 kali. Kemudian untuk GameCube, aku akan menggunakan versi Dolphin for handheld karena lebih mudah menjalankan gamenya dibandingkan Dolphin official. Untuk game ringan seperti Mario Kart Double Dash, dia bisa berjalan di full speed meski FPS-nya bukan 60 fps, tapi rata-rata masih ada di atas 30 fps, lumayan nyaman karena jarang ada stutter. Sedangkan untuk Mario Sunshine tidak berjalan di full speed, agak patah-patah dan suaranya juga choppy. Jadi menurutku kurang playable. Untuk GameCube mungkin game-game ringan saja yang bisa dimainkan, tapi kalau untuk game-game yang lebih berat itu sayangnya tidak bisa. Untuk Nintendo SX2 di sini agak aneh, kita gak bisa import gamenya ke dalam aplikasinya, tapi tetap bisa dimainkan dengan cara memilih filenya langsung waktu mau diimport. Dan untuk performa God of War 2 dengan settingan 1 kali upscale,
dengan underclocking seperti ini, itu bisa berjalan di full speed dengan rata-rata FPS 30-an. Menurutku memainkan God of War seperti ini masih lumayan nyaman karena dulu aku bahkan pernah namatin God of War yang pertama itu di HP ini. Aku juga coba downhill domination dengan settingan yang sama dan berjalan di full speed. Terakhir untuk game Switch, di sini aku menggunakan Skyline Edge ya. Karena di HP ini tidak bisa install Yuzu, dan untuk game yang akan aku coba itu game ringan yaitu Celeste atau Celeste ya. Performanya itu seperti ini. HP ini punya satu kamera plus depth sensor dengan resolusi 12 megapiksel. Untuk hasil fotonya seperti ini. Aku coba bandingkan dengan HP yang lebih baru seperti Poco F5 ku, hasilnya seperti ini. Untuk videonya dia bisa merekam hingga 4K, tapi kameranya ini tidak ada support stabilisasi apapun, jadi mudah goyang kalau kita merekam seperti ini. Ini sedikit perbandingan dengan kamera HP mid-range yang lebih baru. Untuk kamera depannya hasil fotonya seperti ini, dan untuk videonya seperti ini. Agak buram, mungkin ini efek karena LCD-nya udah diganti. Setelah aku ganti LCD-nya, kualitas layarnya sudah beda jauh ya. Di LCD yang baru warnanya terlihat tidak terlalu tajam dan agak buram. Untuk resolusi layarnya juga bukan seperti Full HD lagi, tapi kayaknya wajar ya karena layarnya ini murah, sekitar 200.000 sudah termasuk biaya pasang. Sebenarnya di marketplace aku sempat nemu LCD yang sudah support fingerprint ya di dalam layar, jadi seharusnya AMOLED, tapi harganya 500.000 dan menurutku kurang worth it ya, apalagi bukan untuk dijadikan HP utama seperti ini. Untuk baterainya juga sudah aku ganti, tapi dia masih support fast charging 18 watt dan dari 20 hingga 100% itu memakan waktu sekitar sejam setengah dan itu tergolong cepat di masanya. Untuk digunakan main emulator, HP ini masih lumayan ya, banyak game PS2 yang bisa dimainkan di sini meskipun kita perlu setting-setting terlebih dahulu. Karena aku sudah punya HP ini, menurutku ini lumayan cocok jika aku ingin menggunakannya hanya untuk bermain game emulator. Tapi untuk dipakai harian sepertinya tidak ya, karena UI-nya itu menurutku sudah gak enak banget untuk dipakai di 2025 ini. Harga bekas HP ini aku cek di marketplace ada yang jual di kisaran harga 400.000 hingga 600.000, tapi sepertinya LCD yang digunakan itu sudah diganti, bukan AMOLED lagi. Dan ada juga yang jual di harga 900 hingga 1 juta. Tapi di harga segitu banyak HP bekas lain yang lebih bagus menurutku. Mungkin HP ini akan aku kasih ke kerabat yang lagi butuh HP, karena untuk main emulator sebenarnya aku sudah ada Galaxy A8 2018 yang cocok digunakan dengan Gameser X5 Lite-ku. Oke, itu dia sharing tentang HP lamaku Vivo V11 Pro. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di videoku selanjutnya.